Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah. Wa qad fazal muttaqun kama qala Allah ta'ala fi kitabil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wa zumratus salihin rahimakumullah. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, pertama-tama dan terutama tentunya patutlah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan taufiknya kepada kita semua, sehingga kita bisa hadir di masjid yang penuh berkah ini dalam rangka kita melaksanakan suatu kewajiban kita, yaitu salat Jumat berjamaah. Selawat dan taslim tak lupa tentunya kita aturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para ahli dan kerabatnya sekalian. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadisnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalul dzikr annahu la ilaha illallah. Artinya seafdal-afdalnya zikir itu adalah mengucapkan la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah ada kalimatul haq, alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin. Kalimatul haq adalah kalimat la ilaha illallah. Dengan la ilaha illallah kita hidup. Jadi kalau tidak ada la ilaha illallah, mungkin manusia ini tidak akan hidup. Di pintu surga yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga dari para al-anbiya, dua kalimat itu sudah ada disanding dengan nama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam 2000 tahun qabla ayyahluka Adam. 2000 tahun sebelum diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala Adam, itu sudah tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oleh karena itu kalimat la ilaha illallah inilah yang menjadikan kita ini hidup. Kalau tidak ada kalimat la ilaha illallah, maka tidak akan ada kita manusia ini. Nah, oleh karena itu mari kita jaga la ilaha illallah. Tiada Tuhan disembah selain Allah. Itu ikrar bil lisan. Ikrar bil lisan wa tasdiqun bil qalbi wal amal bil jawarih. Kita ucapkan dengan la ilaha illallah dengan lidah. Jadi ucapkan la ilaha illallah ini lidah, bibir tidak ikut. Coba kita lihat mengucapkan la ilaha illallah cuma lidah. Orang dalam sakaratul maut bisa mengucapkan la ilaha illallah sebab hanya dengan lidah saja yang boleh. Orang berzikir
hanya dengan lidah, la ilaha illallah. Yang lain tidak bergerak. Tapi dahsyatnya Masya Allah, karena kita hidup, ucapan la ilaha illallah menunjukkan al-iman, tasdiqun bil qalbi, harus kita tasdikkan, benarkan dengan hati. Jadi kalau cuma kita ucapkan dengan mulut, dengan lidah, tidak ditasdikkan, dibenarkan, ditanamkan dalam hati, belum sempurna. Sampai ada orang yang dibunuh karena imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Khallaj, walaupun dia dianggap sebagai orang yang menyebarkan kesesatan, karena kesalahannya itu menyebarkan, kalau cuma amalan sendiri ya tafadhal, bisa-bisa saja amalan sendiri dia. Kesalahannya adalah karena dia menyebarkan kepada orang awam yang belum tahu apa-apa. Begitu dia dipancung, darahnya mengalir la ilaha illallah. Karena apa? Karena la ilaha illallah itu sudah membekas di dalam darah, sudah membekas di dalam hatinya, tidak bisa tergoncangkan lagi. Nah, itu dinamakan tasdikun bil qalbi, dibenarkan dalam hati. Sebab ada orang yang berzikir takbir akbar, zikir akbar, wallahu alam, apakah itu hanya cuma sekedar di dalam mulut saja, sekedar syiar saja, la ilaha illallah, berzikir, tapi mungkin tidak sampai ke dalam hatinya. Nah, ini zikir percuma saja, tidak ada gunanya. Yang seharusnya antara lidah dan hati itu harus bersamaan mengucapkan la ilaha illallah, menghadirkan hati kita, menghadirkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu akan bisa kita hidup. Kalau kita tidak demikian, maka kita dianggap sebagai mayat-mayat yang masih berjalan. Mayat-mayat yang berjalan, tidak hidup. Walaupun kita dikatakan hidup, tapi bagaimana menanamkan la ilaha illallah itu dalam hati kita? Setelah kita tanamkan dalam hati kita la ilaha illallah, tiada Tuhan disembah selain Allah, wal amal bil jawarih, kita amalkan di dalam hidup dan kehidupan kita. Semua apa yang kita lakukan itu karena Allah. Tidak putus jiwa raga kita, hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita hadirkan Allah di mana saja. Memang Jibril alaihissalam datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membawa 3 hal: al-Islam, al-iman, al-ihsan. Banyak orang hanya melaksanakan al-Islam, banyak. Naik haji sampai 10 kali, umrah lagi. Coba kalau kita lihat berapa jumlah umat Islam yang sudah naik haji di Indonesia, sudah jutaan. Sudah jutaan. Rukun Islam dilaksanakan, 6 rukun Islam, 5 rukun Islam. Tapi kita tidak perhatikan dengan al-ihsan. Sebenarnya Rasulullah Jibril membawa itu 3 hal. Tidak boleh dipisahkan antara 3 ini, al-Islam, wal iman, wal ihsan. Tapi kita cuma sampai di al-Islam dan al-iman. Oleh karena itu, negara kita yang mayoritas umat Islam di Indonesia atau di dunia ini masih banyak kejanggalan-kejanggalan, masih banyak keonaran-keonaran, masih banyak kemaksiatan-kemaksiatan, apalagi masih banyak korupsi dan lain sebagainya.
Kalau kita lihat yang tercatat yang banyak korupsi itu adalah umat Islam. Umat Islam yang sudah haji lagi berapa kali haji. Tetapi mereka hanya mengamalkan al-Islam wal iman, tidak dengan al-ihsan. Al-ihsan itu apa? Anta abudallah ka'annaka tarahu wa lam takun tarahu fa innahu yarak. Islam, ihsan itu engkau menyembah kepada Allah, engkau sembahyang, engkau berzakat, engkau berinfak, engkau puasa, engkau haji umrah, seakan-akan engkau melihat Allah, melihat la ilaha illallah, tapi kenyataan tidak. Kenyataan tidak. Kalau memang tidak bisa, fa innahu yarak. Yakin dan percaya sesungguhnya Allah melihat kita di mana saja kita berada, bersembunyi di mana saja kita. Pasti Allah melihat, mencatat semua. Kalau ini diamalkan oleh umat Islam, tidak akan ada korupsi, tidak akan ada kejahatan. Mungkin yang mengakukan kejahatan itu orang-orang bukan Islam. Kalau dia sebagai seorang Islam, dia menyembah kepada Allah, melihat Allah. Kalau tidak bisa, dia yakin dan percaya bahwa Allah melihat dia di mana saja berada. Jadi kalau Allah melihat kita, tidak akan mau berbuat hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal yang menyangkut syariat, ibadah dan akhlak dan semua akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Aman utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasir. Barang siapa yang akan terima kitabnya di hari kemudian dengan tangan kanan, itu adalah menunjukkan keselamatan dia di akhirat. Karena apa? Al-ihsan dia laksanakan di dalam hidup dan kehidupannya. Dia menyembah Allah, seakan-akan dia melihat Allah. Tidak bisa. Dia yakin dan percaya di Allah melihat dia, Allah mengontrol dia. Itu la ilaha illallah alaihi nahya. Dengannya kita hidup. Jadi siapa yang tidak zikrullah dan tidak membangun la ilaha illallah dalam jiwanya dalam setiap saat dan waktu, maka dia utiya kitabahu bisimalihi fa sawfa yasla sa'ira. Maka dia akan menerima kitabnya dengan tangan kiri dan akan digiring ke neraka sa'ir. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah, Nabi katakan iman itu yazidu wa yanqus. Iman itu adalah bertambah dan berkurang. Kapan dia bertambah, kapan dia berkurang, itu dari pribadi kita masing-masing. Tetapi Rasulullah SAW dan Allah memberikan tip-tip kepada kita untuk menjaga iman kita ini. Jangan krisis iman. Sekurang-kurangnya iman kita stabil, tapi kita harus tingkatkan iman, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah SAW? Al-iman, iman itu bertambah dan berkurang. Maka Rasulullah katakan, jaddidu imanakum bila ilaha illallah. Sempurnakanlah, perbaharulah imanmu dengan selalu mengucapkan la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah ini selalu untuk memperbaharui iman kita. Iman itu naik seperti air laut, sering naik, sering turun. Begitulah iman kita. Supaya iman kita stabil atau meningkat, selalu mengucapkan la ilaha illallah. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, walaupun dengannya kita mati, dengan la ilaha illallah kita mati. Sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, qala fi akhir hayati la ilaha illallah dakhalal jannah.
Barang siapa pada akhir hayatnya bisa mengucapkan la ilaha illallah, dijamin masuk surga. Jadi kita mati dengan la ilaha illallah. Tapi dengan mengucapkan la ilaha illallah bukan sembarangan. Kalau lidah kita ini tidak kita biasakan dengan mengucapkannya selalu zikir, mustahil kita akan akhir hayat kita itu akan mengucapkan la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah harus dijaga sepanjang hayat supaya nanti akhir kalam kita dalam sakratul maut kita bisa mengucapkan la ilaha illallah. Kita bisa mengucapkan la ilaha illallah. Kalau kita sudah bisa mengucapkan la ilaha illallah akhir hayat kita, maka insya Allah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala akan masuk surga. Itu dijamin. Sudah dijamin masuk surga cepat atau lambat itu Allah yang tahu. Sebab umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu terbagi kepada 3 bagian. Adalah pertama sulusu yadkhuluna jannata bighairi hisab. Itu ada hadis di dalam Barzan. Sulusu yadkhuluna jannata bighairi hisab. Umatku nanti masuk surga sepertiga tanpa hisab, tanpa ditanya. Nah, ini yang paling istimewa. Ini yang harus kita raih. Inilah orang-orang yang bisa mengucapkan dan mengamalkan la ilaha illallah di dalam hidup dan kehidupannya. Orang-orang yang mengamalkan la ilaha illallah seakan-akan dia bisa melihat Allah dan tidak bisa dia melihat Allah. Dia yakin dan percaya Allah melihat pada dia. Maka dia meninggal dan kebiasaan lidahnya di dalam hidup dan kehidupannya dengan la ilaha illallah, maka akhir hayatnya insya Allah dia ucapkan la ilaha illallah, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dakhalal jannah, dia akan masuk surga. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah. Kemudian yang ketiga adalah Allah nahya alaina maut wa alaihi nub'atsu insyaallah taala dengan aminin. Setelah hidup kita ini dengan la ilaha illallah, kita mati dengan la ilaha illallah, maka kita hidup dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat juga dengan la ilaha illallah. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibangkitkan awal, orang yang pertama-tama dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diikuti oleh umatnya min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Diikuti oleh umatnya yang selalu mengucapkan la ilaha illallah. Alaiha nahya wa alaihi namut wa alaiha nub'atsu insyaallah. Yub'atsu man fil qubur, bahwa kita akan bangkit dari kubur kita dengan membawa mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi itulah keistimewaan daripada la ilaha illallah. Kita hidup, kita mati, kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala min ahli la ilaha illallah, orang yang dinamakan sebagai ahli la ilaha illallah, keluarga la ilaha illallah. Keluarga la ilaha illallah itu adalah keluarganya umat Muhammad, umat Islam yang istiqamah di dalam melaksanakan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditanya, apa pekerjaan yang paling bagus ya Rasulullah? Seorang sahabat bertanya, ajarkan kepada aku amalan apa yang paling baik. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qul amantu billahi tsumma istaqim. Katakanlah saya beriman kepada Allah, kemudian istiqamah. Jadi beriman bukan sekedar hanya beriman, tetapi melaksanakan. Iqrar bil lisan wa tasdiqun bil qalbi wa amal bil jawarih. Jadi harus ada amalan. Dalam hidup kehidupan ini ada amal. Kita harus punya amalan-amalan yang banyak. Kita lihat bagaimana orang-orang yang menyesal setelah masuk kubur, dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditanya setelah itu dia minta apa?
Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaka wa akun minas salihin. Ini orang-orang yang menyesal, tapi penyesalannya itu sudah dikubur, sudah di alam barzah. Apa dia minta sama Allah Subhanahu wa taala? Ya Allah, laula akhartani ila ajalin qarib, jika sekiranya oleh engkau bisa mengembalikan aku ke dunia walaupun hanya sesaat saja. Untuk apa? Untuk apa kata Allah? Wa as-saddaka wa akun minas salihin. Saya akan bersedekah. Itulah amal. Amal itu salah satunya adalah sedekah. Sedekah itu katanya untuk mendekatkan kita dengan surga walau butin tamar, bibit minat tamar. Walaupun kita bersedekah dengan satu buah kurma, itu paling rendah satu buah kurma kita bersedekah. Nilai sedekahnya itu masya Allah besar, mendekatkan kita ke dalam surga. Bisa kita masuk ke dalam surga bersedekah sekecil sebuah tamar, sebuah kurma kita sedekahkan kepada orang miskin, orang susah, itu minimal sudah mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang tadi ini bagaimana besarnya pahala itu, maka dia minta kepada Allah yang pertama fa as-saddaka, saya akan bersedekah, beramal saleh. Yang kedua dia minta aku minas salihin, saya akan menjadi orang-orang yang saleh, orang-orang baik. Menjadi orang baik nanti sudah dalam kubur baru dia meminta jadi orang baik. Selama dia di dunia dia tidak mau menjadi orang baik. Sebab orang baik itu sudah dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau orang yang benar. Orang benar pasti baik. Tapi tidak semua orang baik itu benar. Tapi Allah menghargai orang baik. Apalagi kalau orang baik dia adalah orang benar, paling sangat dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jawaban Allah Subhanahu wa taala, sa'asaddaka wa aku minas salihin wa la yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Maka Allah tidak mungkin akan mengembalikan orang apabila sudah datang ajalnya. Dia sudah menjalani ajalnya, sudah dalam kubur, dalam alam barzah, meminta kembali. Bagaimana nanti kalau terjadi orang sudah 3 hari, 4 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun meninggal, dia bangkit ulang, heboh, satu dunia itu akan besar. Oleh karena itu tidak pernah ada terjadi orang yang sudah meninggal bangkit lagi, nanti akan bangkit pada hari kiamat. Yub'atsu man fil qubur, akan dibangkitkan orang-orang dalam kubur. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah. Oleh karena itu kita hidup, kita meninggal, kita bangkit, semuanya dengan la ilaha illallah. Maka jagalah zikir ini dengan sebaik-baiknya. Kita hubungkan, hadirkan Allah Subhanahu wa taala setiap kita berzikir. Ya, di dalam kita beribadah, kita bisa berusaha melihat Allah. Kalau tidak bisa, maka kita yakin dan percaya kita akan bisa, kita akan dikontrol, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita akan terhindar dari segala macam-macam kerusakan, korupsi dan ketidakkejujuran dan kemaksiatan dan kerusakan di alam dunia ini. Yang mana kita lihat Masya Allah, orang-orang sudah tidak takut dosa lagi. Orang-orang sudah tidak takut mati. Padahal kita ini, Imam Ghazali mengatakan bahwa kita ini dalam saf-saf penantian, dalam ubur, dalam kita masih antri. Tidak lihat apa kita sehat atau sakit, atau anak-anak ataupun orang tua. Apabila sudah saatnya kita akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala bila ilaha illallah. Mudah-mudahan hidupkanlah la ilaha illallah dalam jiwa kita. Kita hidupkan bil zikri bil lisan wa tasdiqun bil qalbi wa amalun bil jawari. Kita amalkan dalam hidup dan kehidupan
apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullaha li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la irghaman liman jahada bihi wa kafar wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin masabihil ghura. Ibadallah ittaqullah min sima'il wa bil khabar وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر واعلموا ان الله امركم بامر بدا فيه بنفسه وسنى بملائكه مسبحه بقدسه وسنى بكم ايها المؤمنون من بريه الجن وانسه وقال تعالى مهجرا وامرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على النبي رحمة وشفيع الأمة عدد ما حاط به علمك وأحصاه كتابك وضمه وعلى آله وصحبه ومن نصره في كل مهمة خصوصا منهم جلاس العريق أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق وعلى الزاهد الأواب الناطق بالصواب أمير المؤمنين سيدنا أبي حفص عمر بن الخطاب وعلى جامع القرآن أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان وعلى عسد الله الغالب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب وعلى ولدين سيدنا أبي محمد الحسن وأبي عبد الحسين وعلى أمهم الزهراء البتول وعلى عمهم معظمين وطهرين من الداس والأجاس رضوان الله تعالى عليهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء من الأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات وقاضي الحاجات وغفر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واهزم الكفرة واليهود والنصارى والمشركين. اللهم انصر من نصر دين محمد واهزم من هزل دين محمد واجعل اللهم بلدتنا هذه إندونيسيا آمنة مطمئنة وسائر بلدان المسلمين عامة واكتب اللهم السلام علينا وعلى عبيد الحجاج والغزاة والمسافرين ببرك وبحرك وجوك من أمة محمد أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.